Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah upaya penghematan energi dan melakukan percobaan tentang listrik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita mulai dari percobaan membuat listrik. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 109, tema 2. Cara membuat listrik dari jeruk nipis. Jeruk nipis adalah buah masam yang memiliki banyak kandungan vitamin C. Saking masamnya, buah kecil satu ini harus diolah sedemikian rupa agar bisa kita nikmati. Bagi manusia, buah satu ini sangat berguna untuk kesehatan, seperti daya tahan tubuh, sariawan, dan lain-lain. Namun, siapa sangka jeruk nipis si buah masam ini mampu menghasilkan listrik. Diambil dari sebuah artikel, penulis menemukan bahwa jeruk nipis dapat digunakan sebagai alternatif sumber listrik. Nah, supaya kalian jelas, bagaimana sih cara membuat listrik dari jeruk nipis? Nah, kita simak video berikut ya. Tapi sebelumnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya, soalnya Ustazah sudah mencari video yang tidak ada musiknya tapi ternyata tidak ada. Nah, nanti untuk memutar videonya tolong dikecilkan aja suaranya ya. Terima kasih. Yang dibutuhkan dalam praktik ini adalah yang pertama 5 buah jeruk, bisa 3 sampai 5 buah jeruk. Yang kedua adalah koin 500 rupiah berwarna kuning, yang berwarna kuning. Yang ketiga lampu LED kecil, bisa 1-2 paku dari besi. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah kabel yang listrik seperti ini modelnya. Saya sarankan seperti ini, yang ada langsung penjepitnya dan terhubung, dan sudah dijual di toko-toko listrik di dekat rumah. Saya sarankan hindari menyuruh anak-anak untuk menggunakan kabel langsung dan menggunakan penjepit, karena saya lakukan di kelas saya tidak berhasil dengan baik. Justru hanya dari 5 kelompok hanya 2 yang berhasil. Jadi lebih baik menggunakan kabel yang sudah ada penjepit buayanya seperti ini. Silakan cari di toko-toko listrik. Selanjutnya langkah-langkah dan praktik yang kita lakukan. Yang pertama kita ambil buah jeruk nipis, masukkan koin dan pakunya ke dalam jeruk nipis ini. Untuk lebih mudah bisa di cutter atau digunting terlebih dahulu koinnya, biar koin lebih mudah masuk, dan masukkan pakunya. Kita lakukan ini sampai semua jeruk nipis sudah kita masukkan. Selanjutnya setelah semua terpasang, kita akan belajar untuk menyambungkan kabel. Kita pertama sambungkan ini ke pakunya terlebih dahulu. Ingat, setelah di jeruk yang satu kita masukkan paku, maka di jeruk yang kedua
Maka di jeruk kedua kita sambungkan dengan uang koin Rp500. Setelahnya itu kita masukkan lagi kabelnya penjepit dengan paku. Di jeruk nipis selanjutnya kita masukkan di uang Rp500. Kita lakukan ini terus sampai semua jeruk dan kabel telah terkoneksi. Selanjutnya setelah semua kabel terkoneksi dengan baik, kita ambil lampu LED, kita pasang di pencapit dan kita sambungkan dengan kabelnya. Dan tada, lampu LED menyala. Jadi praktik ini anak-anak bisa lakukan dengan menggunakan jeruk nipis, kentang ataupun apel, karena mereka semua mengandung unsur energi alternatif. Menyala dengan baik, dan semoga praktik di kelas berjalan dengan sempurna. Oke, berkarya, harus berkarya dan terus mencoba anak-anakku semua. Terima kasih. Sekali lagi, subscribe Rumah Guru Amir dan bagikan jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari percobaan yang kalian lihat pada video tadi, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu 1. Lampu akan menyala. 2. Menunjukkan atau membuktikan sumber energi listrik. 3. Lalu mengapa jeruk bisa menghasilkan listrik? Dari yang penulis dapatkan bahwa seng dan tembaga akan bereaksi dengan kandungan asam pada jeruk nipis dan menghasilkan larutan asam. Seng dan tembaga disebut elektroda, sedangkan jeruk nipis disebut elektrolit. Namun, sumber listrik seperti ini belumlah mampu untuk menjalankan mesin-mesin, tetapi hanya mampu menghasilkan cahaya redup dari LED. Mudah-mudahan saja suatu saat sumber listrik ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan manusia. Nah, teman-teman, kemarin kalian sudah mempelajari cara menghemat energi, baik energi listrik maupun air. Nah, sekarang kalian akan mempelajari cara menghemat energi tapi yang ada di dapur, seperti yang kita lakukan. Berikut tips-tips cara menghemat energi di dapur. Salah satu cara menghemat pengeluaran dalam pengelolaan keuangan keluarga adalah dengan menghemat energi listrik dan bahan bakar. Kesadaran untuk menghemat energi tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional. Anda dapat melakukan penghematan energi di berbagai tempat, termasuk di dapur Anda. Bagaimana cara menghemat energi di dapur? Berikut beberapa tips cara menghemat energi untuk keperluan dapur. 1. Manfaatkan waktu nyala kompor secara efisien. Gunakan kompor secara bijaksana dengan meminimalkan waktu nyala kompor. Jangan menyalakan kompor jika Anda belum meletakkan panci atau wajan di atas kompor atau belum menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak. 2. Jangan membuka kulkas terlalu lama atau terlalu sering. Kulkas mempertahankan suhu yang diinginkan dengan bantuan kompresor. Saat kulkas tertutup, kompresor hanya bekerja sebentar untuk mempertahankan suhu. Saat kulkas dibuka, maka suhu dalam ruang kulkas akan naik karena pengaruh udara luar. Hal ini akan mengaktifkan kompresor untuk mendinginkan kembali ruang dalam kulkas. Semakin lama kulkas dibuka, maka akan semakin besar kenaikan suhu ruang kulkas dan semakin lama kompresor aktif untuk mengembalikan suhu ruang kulkas seperti semula. Demikian pula jika kulkas sering dibuka. 3. Pilih alat listrik daya rendah. Menggunakan alat dapur listrik seperti oven listrik, blender, mixer, atau alat dapur elektrik lainnya dapat membantu memudahkan Anda mengolah makanan. Anda dapat memilih alat listrik yang berdaya rendah atau low wattage.
terutama jika Anda tidak pernah memasak dalam jumlah banyak. Yang keempat, kurangi penggunaan alat listrik. Anda dapat menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu. Namun, jika Anda hanya perlu bumbu halus yang tidak banyak, menggunakan ulekan tradisional cukup efektif untuk menghaluskan bumbu dalam waktu singkat. Demikian pula jika Anda ingin membuat adonan bahan makanan dalam jumlah yang sedikit, Anda mungkin tidak perlu menggunakan mixer. 5. Masak sekali dalam sehari. Pertimbangkan untuk sekali memasak yang cukup untuk keluarga dalam sehari. Masak sekali sehari tidak hanya menghemat waktu Anda, tetapi juga membantu Anda menghemat energi bahan bakar kompor. 6. Kurangi variasi masakan. Kurangi variasi masakan dalam sekali masak. Daripada memasak 2 jenis sayuran dengan cara berbeda, Anda dapat membuat kombinasi kedua jenis sayuran tersebut dalam satu masakan sayuran. 7. Makan dengan lalapan. Sebagian bahan makanan dapat dikonsumsi tanpa harus dimasak. Beberapa hidangan tertentu seperti nasi goreng, ayam goreng, atau lele goreng mungkin lebih nikmat disantap dengan lalapan daripada dengan sayuran matang. Sebagian orang lebih memilih sambal ulekan daripada sambal yang digoreng. 8. Matikan kompor sebelum masakan matang sempurna. Matikan kompor sebelum masakan matang sempurna. Gunakan panas sisa pada wajan untuk membuat masakan matang sempurna. Biarkan masakan berada di atas kompor beberapa menit sebelum diangkat. Hal ini akan membantu Anda menghemat energi dengan menghemat bahan bakar kompor. 9. Gunakan ceret peluit untuk memasak air. Seringkali kita meninggalkan kompor saat memasak air. Jika Anda menggunakan ceret yang memiliki peluit, Anda akan segera tahu bahwa air sudah matang sehingga bisa segera mematikan kompor untuk menghemat energi atau bahan bakar. 10. Tidak harus masak. Terkadang membeli makanan jadi bisa lebih hemat, terutama jika diperlukan dalam porsi yang sangat terbatas. Misalnya hanya untuk 1 orang atau untuk sekali makan dalam sehari. Contohnya, jika Anda disarankan dokter supaya sering makan bubur kacang hijau, Anda mungkin lebih baik membeli daripada memasak sendiri. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa tips cara menghemat energi di dapur. Mungkin di rumah bisa dicoba. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan soal yang ada di halaman 114 di buku tema 2. Ya, dikerjakan nomor 1 sampai dengan 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu. Dan boleh ini dikerjakan bersama orang tua di rumah. Oke, tetap semangat teman-teman, solih-solihah. Semoga kegiatan hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.